Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, terutama kewajiban terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan juga terhadap Kementerian Agama tempat kita mengabdi. Mudah-mudahan upaya pengabdian kita itu selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati para pejabat pada Pusdiklat Tenaga Teknis, Pak Kanwil dan seluruh peserta ini melaksanakan pelatihan jarak jauh yaitu PJJ calon pengawas angkatan 1, 2, dan 3. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum ke pokok materi. Yang pertama, mohon dimaklumi bahwa mengubah pelatihan yang semula dilaksanakan secara klasikal kemudian virtual berubah menjadi virtual ini tidak mudah, walaupun sudah dirancang di sana sini dan hari ini panitia menemukan kendala adalah kendala jaringan. Semuanya sudah disiapkan beberapa menit yang lalu, sudah diuji cobakan berjalan dengan baik. Nah, nyatanya waktu deadline-nya itu ada kendala masalah sinyal. Kita juga pernah menggunakan Zoom, kemudian ada info Zoom ini kurang baik. Kemudian kita gunakan Webex, setelah Webex ternyata bebannya sangat berat. Kemudian kita gunakan Zoom berbayar, ternyata juga semua orang menggunakan itu sehingga perebutan sinyalnya luar biasa. Ya mudah-mudahan kendala ini terus kita upayakan. Pada saatnya adalah menemukan teknologi yang adaptif, yang applicable, yang kira-kira bisa mendukung pelaksanaan ini. Tentu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman di Pusdiklat khususnya yang telah mengupayakan 3 hal terkait dengan diklat ini. Yang pertama, sudah diupayakan dukungan manajemen yang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan diklat dengan virtual yang sudah lama dicita-citakan ini alhamdulillah sudah beberapa angkatan ini bisa dilaksanakan, dan juga menyusul di balai diklat yang sekarang ini sedang melaksanakan diklat dalam bahasa PJJ, pelatihan jarak jauh. Tentu yang kedua, semua kita dan juga di lembaga kediklatan itu telah menyiapkan dukungan manajemen dalam bentuk adalah sarana prasarana. Jadi kalau sistemnya sudah dimantapkan, kemudian yang kedua dukungan manajemennya dan sarana prasarana insya Allah juga diupayakan, maka yang ketiga adalah masalah sumber daya manusia. 3 ini adalah hal baru. Jadi yang pertama, sistem kediklatan dengan virtual pada era pandemi COVID dan juga era new normal, yaitu era masyarakat produktif aman COVID. Kemudian virtual ini sudah diupayakan, sistemnya sudah diperbaiki, kemudian dukungan manajemennya juga sudah diupayakan, sumber dayanya juga sudah diupayakan, tetapi ada saja kendala. Kadang-kadang kendala di luar kita, yaitu masalah jaringan, kemudian masalah teknologi, dan juga masalah yang lain. Saya yakin pada saatnya niatnya sama mencapai titik yang sempurna, sehingga niat untuk melatih dan juga mengembangkan SDM di Kementerian Agama khususnya ini tidak terhambat. Saudara sekalian, tentu mengubah pelatihan dari kebiasaan klasikal menjadi virtual ini, di samping 3 hal itu, saya menyampaikan kepada Kabid penyelenggara dan juga Bakti-U dan juga Kabid penjamin mutu, itu setidaknya ada 6 hal yang harus sama-sama kita jaga. Sama-sama kita jaga 6 hal.
Yang pertama input. Saya minta betul walaupun diklat ini tidak tetap muka langsung tapi virtual, itu inputnya terstandar. Baik input ini dari peserta pelatihan maupun WI yang akan mengajar atau narasumber, termasuk media komunikasi yaitu adalah teknologi informasi dan komunikasi atau penyiapan bahan-bahan yang lain. Jadi input ini harus dicek betul dan disiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, proses diklat yang berbeda dengan biasanya, ini juga perlu direncanakan dan disiapkan dengan baik. Mulai dari registrasi, kemudian pembukaan, kemudian ada narasumber, kemudian evaluasi, juga penugasan, dan juga pada saatnya yang bersangkutan itu adalah mengakhiri diklat. Proses diklat boleh berbeda, tetapi standarnya harus dijaga sama dengan standar waktu dilaksanakan plastik. Kemudian yang ketiga adalah output. Standar outputnya juga harus tetap parameternya atau standarnya sama. Jadi jangan sampai di kemudian hari kalau diklat cawas, diklat calon pengawas dilaksanakan dengan klasikal itu ternyata lebih baik daripada virtual. Tetapi juga kita tidak boleh mengatakan virtual ini lebih baik dibandingkan klasikal. Plusnya harus kita bangun, minusnya harus kita tutupi. Pada saatnya diklat ini atau pelatihan ini, baik itu klasikal maupun mix, mungkin tatap mukanya sedikit, lalu juga virtualnya banyak, atau secara 100% barangkali itu parameter outputnya sama. Ini yang kita jaga. Nah kemudian juga masalah outcome yang keempat. Mohon Kanwil yang mengusulkan nama-nama peserta diklat cawas ini, kita harus mempunyai persepsi yang sama bahwa standar output kemudian menjadi outcome ini harus diperlakukan yang sama pula. Jangan sampai nanti ada persepsi ini tidak menjadi pengawas yang baik karena diklatnya virtual, tapi yang itu menjadi baik karena diklatnya klasikal. Kita ingin bahwa regulasi maupun hal lain itu adalah sama, sehingga nanti kinerja pengawas itu tidak diragukan lagi pada saat sama dengan alumni diklat yang dilaksanakan secara klasikal. Adalah yang keempat. Kemudian berikutnya tentang benefit yang kelima, kita juga mengharapkan betul agar nilai manfaat yang didapatkan oleh peserta diklat atau kita semua antara diklat yang klasikal dengan virtual itu sama. Juga termasuk pada saatnya impact. Impact ini adalah dukungan terhadap perbaikan lembaga organisasi dalam kinerja. Jadi kita ingin sederet 6 ini, saya ulangi ini, supaya inputnya standarnya sama, proses pelatihannya sama, standar kelulusan outputnya sama, pada saatnya adalah outcome kinerjanya sama, pengakuannya juga sama, kemudian benefitnya sama, dan pada saatnya adalah impact-nya juga sama. Ini yang harus diketahui, proses boleh berbeda, tetapi outcome-nya sama. Ini tidak mudah, tapi saya yakin peserta diklat telah menyiapkan diri dengan baik, dan juga panitia serta narasumber telah menyiapkan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kemudian berikutnya, tentu saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan juga para widya iswara, Pak Kanwil dan seluruh peserta diklat, dan memberikan apresiasi. Kita harus mampu dan kita harus sanggup melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dalam bentuk virtual, tidak hanya pada era pandemi COVID, tidak hanya pada era new normal, tetapi juga pada era-era yang lain. Jadi mohon dipahami bahwa ke depan
virtual ini, pelatihan virtual ini tidak hanya dilaksanakan pada kegiatan pada masa pandemi COVID maupun pada era new normal, tapi pada masa normal pun sangat dimungkinkan kegiatan yang sifatnya virtual seperti ini. Dipandang ini lebih efektif, lebih efisien, kemudian Bapak Ibu juga tidak terganggu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lapangan, dan insya Allah ilmu yang didapatkan tidak signifikan tanda petik perbedaannya. Ini yang kita harapkan kondisi seperti itu. Saudara sekalian, pengawas ini saya sebutkan ini dalam mengikuti pelatihan ini, mohon nanti dalam mulai hari ini dan seterusnya itu ada 3 kompetensi yang mau dikembangkan. Jadi kalau selama ini pengawas banyak bergerak di bidang pendidikan, banyak bergerak di bidang pembelajaran, dan juga di bidang supervisi, dan juga masalah perbaikan manajerial dan administrasi, kali ini prinsip sama-sama kita pahami bahwa pelatihan ini adalah untuk mendongkrak kompetensi sekaligus perbaikan kinerja. Kita ingin 2 itu, Pak. Jadi SDM-nya kita tingkatkan, kinerjanya kita modernkan. Ini sesuatu yang memang menjadi tuntutan kita semua. Kita tidak lagi terobsesi sebuah kata yang selama ini bergelimangan di dunia industri. Pelatihan itu dilakukan agar SDM-nya tidak kadaluarsa. Kita hindari kata kadaluarsa karena kita sesungguhnya sudah tidak kadaluarsa, tapi kita ingin meningkatkan kompetensi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu 3 ranah yang akan dikembangkan dalam pelatihan ini adalah, pertama adalah mendongkrak kompetensi teknis. Ini guru-guru yang hari ini dilatih dan diproyeksikan, dipromosikan untuk satu formasi pengawas, itu harus paham betul tentang tugas dan fungsi secara operasional kepengawasan. Disinilah sebenarnya dari kemampuan teknis. Pasti di situ ada kemampuan manajerial, ada kemampuan administrator, ada kemampuan supervisi, ada kemampuan perbaikan pada semua lini pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan, baik itu di madrasah ataupun di sekolah terkait dengan ilmu agama. Ini mohon ikuti betul, yakinkan bahwa setelah diklat, kompetensi teknis saya berkembang dan sekaligus meningkat. Berkembang dan meningkat. Ini adalah prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, yang melekat dengan regulasi dan juga sama-sama kita pahami bahwa pengawas ini akan dikembangkan juga, calon pengawas ini juga akan dikembangkan. Persoalan yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Jadi kalau teknis substansi ini sudah oke, maka kita kembangkan yang kedua adalah kompetensi manajerial. Karena apa? Pengawas ini harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Nih, bahasa yang sekarang dikembangkan adalah bagaimana pengawas itu bisa bekerja tepat dan cepat. Tepat itu tidak salah memberikan treatment. Cepat itu adalah bisa memberikan justifikasi dalam waktu tidak terlalu lama. Ini 2 kata yang menurut saya sangat penting untuk dibekali sebagai calon pengawas yang mau tidak mau kompetensi manajerial ini harus kita bisa bersama. Kemudian indikator yang ketiga adalah pengembangan atau peningkatan kompetensi sosiokultural. Ini juga penting. Mengapa? Karena banyak di sekitar kita, lingkungan ataupun orang di sekitar kita ini harus diberdayakan pada saatnya kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita itu bagaimana bisa dioptimalkan mendukung suksesnya sebuah lembaga atau organisasi yang menjadi tempat kita bekerja di sini. Jadi mohon betul saya nitip di awal ini calon pengawas angkatan 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, saya harus meningkat kompetensi teknis, saya harus berkembang dan meningkat kompetensi manajerial, dan saya harus meningkat dan berkembang kompetensi sosial. Yang sudah bagus supaya lebih bagus, yang sudah hebat supaya lebih hebat, yang kurang hebat menjadi hebat, yang sudah piawai lebih piawai. Itulah sesungguhnya sesuatu yang kita ingin dikatakan ini. Saudara sekalian,
Kalau kita baca regulasi, memang diklat ini atau pelatihan ini bermacam-macam. Saya batasi saja. Ada person SDM itu diklat semata-mata untuk pengembangan kompetensi. Itu misalnya kita lihat ada diklat guru bidang studi, ada diklat penghulu, itu memang fokus. Dia di substansi bidang tugasnya ya. Itu namanya diklat-diklat yang disebut dengan istilah diklat yang substantif. Tapi ada diklat juga yang merupakan persyaratan jabatan. Orang boleh duduk di situ jika telah melalui sebuah pelatihan. Itu kita sebut dengan diklat yang fungsional. Jadi kali ini calon pengawas ini adalah sedang menjalani sebuah proses pelatihan, samping peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi, sekaligus yang kedua adalah untuk memenuhi persyaratan jabatan ketika yang bersangkutan akan dipromosikan menjadi pengawas. Jadi mohon, ternyata saudara ini adalah bahasa kami adalah menyelam sambil minum air. Bahasa ini adalah sederhana, kompetensi meningkat, kompetensi berkembang itu di satu sisi. Di sisi lain, sertifikat yang saya dapatkan ini sebagai persyaratan legal formal saya duduk di dalam jabatan. Jadi kita bersyukur melalui sebuah rangkaian diklat yang satu ini kita mendapatkan dua dari sisi substansi kompetensinya meningkat, di satu sisi dari sisi sertifikat itu adalah saya legal formal bisa dalam jabatan. Saya kira pengawas yang lebih tahu, jadi ini ada di pertengahan jalan yang nanti juga saya kira Pak Kanwil sangat paham dengan ini, apalagi Pak Kabit, juga Pokjawas, dan juga para pengawas ataupun calon pengawas sama-sama paham. Kalau saya baca di peraturan-peraturan kependidikan, itu selalu untuk menjadi kepala sekolah dan juga menjadi pengawas, itu dipersyaratkan untuk pelatihan dalam bentuk pelatihan formal. Tapi belakangan saya baca salah satu regulasi di Kemenak itu berbunyi untuk jadi calon kepala madrasah, itu bunyinya bukan diklat ini bukan menjadi persyaratan wajib, tapi di sana disebut adalah diutamakan yang sudah diklat. Sehingga saat ini saya sering mendiklat, saya juga tidak tahu hari ini karena saya juga belum dapat info dari panitia. Saya sering diklatnya calon kepala sekolah, calon kepala madrasah, tapi pesertanya itu sudah 3 tahun 4 tahun duduk sebagai kepala sekolah. Jadi ini kan menjadi masalah gitu loh. Spanduknya saja diklat atau pelatihan calon kepala madrasah, tapi pesertanya itu sesungguhnya kepala madrasah yang waktu di diklat itu istighfar dan sekaligus taubatan nasuha gitu. Ini kan menjadi tidak baik sesungguhnya apa yang terjadi. Saya khawatir saja terjadi juga nanti ada diklat calon pengawas, jangan-jangan sekarang ada juga saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak, diklatnya calon pengawas, tetapi sesungguhnya yang dilatih yang ikut peserta ini adalah pengawas yang dulunya diangkat jadi pengawas tapi belum diklat, begitu jadi temuan oleh pihak tertentu, temuan untuk karir, baru sekarang ini melakukan perbaikan untuk mengikuti diklat. Kita tidak ada kata terlambat, tetapi saya kira sistem ini perlu kita jaga. Pada saatnya kita ingin kalau diklat calon pengawas itu antara spanduk yang dipapang itu adalah diklat calon pengawas, memang betul-betul pesertanya calon. Tapi tidak menutup kemungkinan spanduknya itu calon pengawas, tapi isinya adalah yang sudah jadi pengawas karena ada temuan-temuan, maka dia baru dengan terpaksa. Mudah-mudahan peserta angkatan 1, 2, 3, 4 ini tidak ada seperti itu. Kalau begitu, kita ingin mengubah satu bahwa diklat yang semula ini sudah kewajiban, ini harus kita ubah mindset. Diklat merupakan sebuah kewajiban, kita geser diklat ini menjadi atau pelatihan ini sebuah kebutuhan. Jadi mengubah dan menggeser dari nilai kewajiban menjadi kebutuhan ini adalah sangat bagus. Jadi ada pertanyaan kalau kita
Itu sesungguhnya kewajiban kita atau kebutuhan kita. Tentu saya tanda syukur juga wajib, tapi ini suatu kebutuhan kita untuk menguasai. Jadi saya minta mindset para peserta diklat, tetapi itu juga sebuah kebutuhan saya untuk mengembangkan. Nih ya, tata masing-masing pembelajaran dan perasaan kalian. Tadi di awal saya katakan bahwa kita ini ingin punya sebuah kompetensi yang terstandar, sekaligus kinerja kita lebih baik. Ini ada persepsi. Saya ingin tahu persepsi ini, berkali saya juga ingin menyampaikan. Saudara sekalian, ini para calon pengawas ini. Kalau saya tengok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saya lama di Direktorat Pendidikan Madrasah, itu di madrasah mungkin saya tahun 2006 sampai dengan 2010, 5 tahun saya menangani kurikulum dan menangani 5 tahun. Saya punya persepsi pada saat itu, yang dikatakan sukses, yang dikatakan sukses pada anak, itu ada indikator-indikator. Dan indikator ini sudah ada di mindset orang tua dan di mindset guru, termasuk kepala sekolah, termasuk pengawas. Apa mindsetnya? Satu, anak itu akan sukses jika IQ-nya tinggi. Maka itu sekolah rame-rame, Pak. Madrasah juga rame-rame. Di MI, di MTS, di MA, termasuk di TK atau di RA, itu mengadakan tes intelijensi. Jadi dengan asumsi kalau cerdas itu sukses, yang tidak cerdas itu tidak bisa sukses dengan cepat. Apa itu benar? Yuk kita uji. Ini kecerdasan. Yang kedua, kadang-kadang orang punya pemikiran ranking. Jadi ini berkali-kali saya bisa sampaikan. Ada persepsi orang kalau anak itu rankingnya tinggi, berarti peluang suksesnya tinggi. Tapi kalau rankingnya rendah, itu harapannya tipis. Jadi kesannya sukses itu dipengaruhi oleh IQ, yang kedua dipengaruhi oleh ranking. Kalau dia kuliah ada parameter baru. Kalau IPK-nya tinggi, dimungkinkan untuk sukses. Kalau IPK rendah, harapan tipis. Coba, Pak. Ini kan persepsi. Kemudian yang keempat, kalau lembaganya itu favorit, lembaga tempat belajarnya itu favorit, itu harapannya sukses. Kalau lembaganya tidak favorit, itu adalah harapan. Maka belakangan ini atau beberapa dekade terakhir ini, orang akan berasumsi bahwa sukses itu karena kecerdasan, sukses itu karena ranking, sukses karena IPK, dan sukses itu karena lembaga pendidikannya favorit. Apa itu benar? Mungkin iya, mungkin tidak. Nah, belakangan Mendikbud menyampaikan statement, penelitian dunia internasional memberikan statement, penelitian kita juga pernah menghasilkan sesuatu. Ternyata itu boleh jadi, tetapi faktornya tidak menjadi penentu yang prioritas. Faktor prioritas ke depan, ternyata anak-anak ini akan sukses jika satu, memiliki integritas, kejujuran. Jadi ternyata pendidikan kejujuran, budi pekerti, PPKN, agama ini sangat penting. Untuk apa? Untuk melatih siswa itu berintegritas. Kita tahu lembaga itu akan hancur kalau tidak berintegritas, sekolah juga hancur kalau tidak berintegritas, dan kita semua diwajibkan untuk berperilaku jujur. Ternyata kejujuran ini punya korelasi yang signifikan terhadap kesuksesan masa depan. Termasuk yang kedua adalah misalnya kerja keras. Nah, siapapun yang kerja keras itu akan menghasilkan, yang duduk-duduk melamun itu sulit untuk bisa menghasilkan. Kemudian berikutnya adalah profesional, bekerja dengan etika yang baik. Ini saya kira juga penting. Kalau dia melanggar etika, dia akan terganggu masa depan. Tapi kalau dia benar-benar mengikuti etika yang telah ditentukan, insya Allah itu akan memperlancar karir dia. Juga masalah pergaulan, misalnya pergaulan. Di mana anak itu bergaul, tentu lingkungan ini secara sadar tidak sadar akan mempengaruhi dia. Maka itu sekarang menjadi idola lingkungan madrasah, lingkungan pondok pesantren, lingkungan keagamaan, itu menjadi pilihan.
Banyak juga munculnya sekolah-sekolah terpadu, ini menciptakan lingkungan yang kondusif. Munculnya boarding dan seterusnya. Ini saya kira memang menjadi penting, persepsi bagi pengawas menjadi penting. Nih, jadi rupanya di samping saya sebut empat tadi, kejujuran faktor penentu, kerja keras faktor penentu, profesional, kemudian kerja kemudian adalah inovasi, mungkin melakukan ide-ide segar, juga lingkungan tempat orang itu berada, juga yang lain-lain, itu saya kira menjadi penting. Maksud kami adalah kalau kemarin kita bekerja dengan kertas dan bolpen atau pensil, hari ini kita bekerja dengan komputer. Kalau kemarin kita asumsi sekolah bagus, ranking itu niscaya, sekarang harus kita tambahkan. Itu penting, tapi kejujuran, keikhlasan, kerja keras, lingkungan, kemudian kerja dengan etika yang baik, itu kita. Saya kira ini itulah maksudnya kita ingin menanamkan satu nilai yang menurut saya adalah yang sangat. Saudara sekalian, berikutnya terkait dengan apa kita tahu, ini yang kedua ingin saya sampaikan kesempatan ini, kita tahu bahwa saat ini kita yakin peserta diklat ini adalah pegawai negeri sipil atau ASN, tahu beberapa nilai yang mendorong kita untuk bekerja lebih baik. Jadi di samping pelatihan fisik, nilai ini sangat penting untuk ditanamkan. Dan saya kira nanti para WI bisa mengikuti ini, baik yang ini mendukung teknis, manajerial maupun sosiokultural. Yang pertama adalah nilai ikhlas beramal. Nilai ikhlas beramal. Saya minta semua kita menerjemahkan ikhlas beramal secara proporsional. Tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Jadi kalau hari ini ada peserta pelatihan pengawas misalnya mengatakan, oh ikhlas beramal itu artinya ya bekerja seikhlasnya saja. Itu adalah terjemahan yang sangat ke kiri. Itu tidak fair. Kemudian juga ada yang sebelah kanan yang menerjemahkan ikhlas beramal itu artinya ya bekerja sekemampuan kita sekuat tenaga tanpa mengharapkan imbalan. Itu juga terlalu ekstrim. Yuk kita cari jalan tengah. Kalau ini peserta pelatihan saya sebut misalnya, kalau orang menerjemahkan siapa yang sesungguhnya kerja dengan sekuat tenaga tanpa mengharapkan imbalan apapun, itu sesungguhnya bukan ikhlas beramal, itu mustahil dalam bahasa Arab. Itu harus dipahami kondisi itu. Nih kan ada menjadi kondisi seperti ini. Oke, maka ikhlas beramal itu nilai yang harus ada pada diri kita, bahwa ikhlas beramal mengandung 3 komponen penting. Yang pertama, kita harus kerja keras, kerja sungguh-sungguh. Ciri orang ikhlas itu kerjanya serius sungguh-sungguh. Yang kerja asal-asalan itu tandanya tidak ikhlas. Jadi kalau Anda berdoa secara khusyuk dan Anda melaksanakan sholat secara khusyuk, Anda ikhlas. Tapi kalau sholatnya ya asal memenuhi syarat dan wajib, doanya juga asal dan seterusnya, itu menandakan itu kurang ikhlas. Jadi ciri ikhlas adalah kerjanya serius ke khusyuk. Dalam agama Islam disebutkan manjada wajada. Kalau kau ingin mendapatkan sesuatu, kau harus serius. Ini penting yang pertama. Kemudian nilai kedua yang tidak kalah penting adalah bekerja ini untuk ibadah. Bekerja itu untuk ibadah. Begini guru ya, saya benar berhadapan dengan guru. Saya juga guru. Saya lama jadi guru belasan tahun sebelum saya memasuki dunia perguruan tinggi. Kemudian saya jadi birokrat di Kementerian Agama. Guru itu yang paling mulia. Coba Anda renungkan. Saya kadang-kadang saya sangat merenung. Malam ketika saya harus berdoa, saya bisa begini karena guru. Saya bisa dosen karena guru. Ibu-ibu nanti jadi pengawas itu juga karena guru. Jadi guru pun karena guru. Coba Anda lihat, jadi penyuluh karena guru, jadi penghulu karena guru, jadi arsiparis karena guru, jadi anak auditor karena guru, jadi peneliti karena guru, jadi WI karena kita jadi kayak begini karena guru. Maka guru itu betul-betul pekerjaannya sangat mulia. Itu kalau saudara buka dalam hadis Rasulullah, itu muta'alimah. Sesungguhnya aku, yaitu Rasul itu diutus oleh Allah untuk belajar dan mengajar.
dalam arti menjadi masyarakat pembelajar. Ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk dinilai kita semua adalah bekerja itu untuk ibadah. Berapa sih kalau kita hanya masalah dunia? Anda jadi pengawas kalau sekarang usia misalnya 57 3 tahun lagi. Kalau 56 4 tahun lagi. Kalau 52 8 tahun lagi. Saya mungkin sudah 60, sebentar lagi saya harus kembali ke fungsional dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi penting untuk kita semua, bahwa ternyata ikhlas beramal ini yang kedua, pekerjaan kita harus diniatkan untuk ibadah. Nah, sebagaimana firman Allah bahwa manusia ini diciptakan hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya kira semua agama mengajarkan itu adalah maksud saya yang kedua ini, biar yang kita lakukan ini bisa membawa kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu. Kemudian yang ketiga, ciri ikhlas beramal adalah dia ikhlas, dia mensyukuri, ikhlas itu mensyukuri sesuatu yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu. Berapapun jumlahnya, apapun bentuknya, itu harus dipahami oleh kita. Jadi nanti orang bisa berpikir guru itu capek, kemudian lelah, kemudian terkenal waktu, penghargaannya seperti ini, lalu juga menuntut di luar aturan, itu tidak benar. Jadi secara singkat, ikhlas beramal adalah kerja keras, kerja untuk ibadah, dan berapapun imbalan yang diterima itu disyukuri. Insya Allah kalau kita syukuri, itu Allah akan bergandakan dengan rezeki dalam bentuk-bentuk yang lain. Saya pikir ini menjadi penting untuk nilai yang pertama. Kemudian nilai yang kedua, kita hidup di negara Pancasila ini yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Beliau menyampaikan tentang revolusi mental. Revolusi mental terhadap aparatur sipil negara. Ini juga harus diingatkan. Apa itu revolusi mental? Ada gerakan yang berisikan 3 hal penting, nilai-nilai dasar bagi ASN. Yang pertama, nilai itu adalah terkait dengan integritas, kejujuran. Jadi saya boleh jadi menyatakan ini mungkin tidak diterima atau diterima. Kejujuran itu adalah abadi. Kebohongan itu adalah sementara. Kalau saya diskusi dengan teman-teman itu misalnya, Pak, jujur itu justru kita tidak bisa berkembang, yang tidak jujur yang aman. Tidak jujur itu aman sementara. Giliran ada gerakan jujur, maka dia tersinggung. Jadi kita harus mulai bisa begitu. Siapa yang akan membangun kejujuran atau integritas, bukan kita dan aparatur Kemenak yang menjadi garda terdepan. Jadi kita mohon alhamdulillah kita jadi guru juga kita sudah melakukan integritas ini. Mudah-mudahan ketika kita jadi pengawas itu akan lebih kental lagi dengan nilai-nilai integritas sebagai bagian dari revolusi mental. Kemudian yang kedua adalah etos kerja. Jadi jujur, kemudian ditambahkan dengan etos kerja, yaitu bekerja keras dengan regulasi yang ada. Kerja keras dan tak regulasi atau etos kerja ini penting. Kalau kerja keras menyimpang itu tidak dianjurkan. Juga sesuai dengan struktur regulasi tapi kerjanya asal-asalan itu juga tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah kerja serius tetapi patuh pada etika birokrasi. Saya pikir ini menjadi penting dalam revolusi mental ini. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Kita harus mengatakan bahwa kita ini sukses tidak karena diri kita sendiri. Tapi kita sukses ini karena kita sendiri, juga karena orang lain. Kita orang lain. Bahkan karena ini yang ikut pengawas adalah pengawas pendidikan agama dan pengawas madrasah. Kalau boleh Bapak sepakat dengan saya, sesungguhnya kita sukses ini bisa karena faktor sendiri, bisa karena faktor orang lain, tetapi kita juga harus meyakini bahwa sukses ini karena hidayah dari Allah. Jadi kita ini yakin bahwa kita ini bisa jadi guru, bisa jadi pengawas, bisa jadi birokrat, bisa jadi ini
Mungkin karena memang ikhtiar kita, mungkin karena dorongan dari teman-teman lingkungan, sebanyak gotong royong, tapi kita harus yakin bahwa yang kita lakukan itu atas karunia ilahi, atas rahmat dan karunia ilahi, dan atas rahmat dan hidayah ilahi. Saya kira ini menjadi penting supaya revolusi mental ini betul-betul ada di hati dan menjadi nilai dasar dalam bekerja. Saya kira begitu. Jadi mohon ini menjadi penting. Integritas, kejujuran, kemudian etos kerja kita bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong, bahwa kita ini sukses karena upaya sendiri, karena upaya bersama-sama, itu gotong royong. Tetapi kita harus meyakini bahwa di tengah-tengah itu ada hidayah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini mohon ini menjadi keutuhan nilai kita. Nah, kemudian kalau saya tarik berikutnya, itu ada ini aparatur Kementerian Agama, termasuk guru agama yang ada di sekolah, adalah menyangkut 5 nilai budaya kerja. Pak Menteri sebelumnya sekarang itu, beliau jabat sebagai Menteri Agama, menanamkan 5 nilai budaya kerja yang sampai sekarang masih diperkuat. Apa 5 nilai? Saya kira semua teman sangat paham, yaitu yang pertama integritas, yaitu kejujuran. Kemudian yang kedua profesionalitas, kita kerja dengan baik. Kemudian yang ketiga inovasi, kita harus melakukan perubahan, tidak tinggal diam di tempat. Kemudian kita harus tanggung jawab sebagai pemimpin. Ini mohon maaf harus tahu nih para peserta diklat, bedanya pemimpin dengan pimpinan. Kalau kita semua peserta diklat ini adalah pemimpin, walaupun kita bukan pimpinan. Jadi kalau kepala sekolah itu adalah pimpinan. Kalau guru-guru dan kepala sekolah semua itu pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Maka ini kita sebutnya bukan pimpinan tapi adalah pemimpin. Ini harus paham kondisi seperti ini, tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab ini selalu saya buka. Ada tanggung jawab administratif, ada tanggung jawab moral. Ini berkali-kali saya sampaikan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, Anda laporkan kepada manusia, apa itu kepala atau mungkin kasih atau kepala kemenang, kemudian dinyatakan beres, tidak ada masalah, itu namanya tanggung jawab administratif. Tapi tanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, ini tentu menjadi sebuah niscaya. Jadi mohon kita yang bekerja di Kementerian Agama khususnya itu memahami bahwa akuntabilitas itu adalah bisa akuntabilitas administratif, juga akuntabilitas moral. Saya pikir ini menjadi dorongan rohani kita bahwa kita bekerja tidak dengan akal saja, tapi kita juga harus bekerja dengan hati. Itu yang saya maksudkan. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan. Jadi mohon para pengawas tidak hanya woro-woro, tidak hanya membunyikan, tidak menjadi hanya cover atau simbol. Kita harus berintegritas, berprofesional, berinovasi, bertanggung jawab, dan berketeladanan. Ngomongnya begitu, tapi dibalik itu adalah perilaku dan niatnya itu berseberangan dengan itu. Saya kira ini tidak. Ingat, semua kita terutama mohon maaf bagi yang muslim pernah belajar sejarah, pernah belajar akhlak. Di situ Rasulullah, para ulil azmi ini diberikan sifat wajib oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, apa? Sidik, artinya benar. Yuk kita bersidik, perilaku kita benar. Kemudian betul-betul jujur, karena kita tidak boleh berbohong. Kemudian kita tabligh, kita menyampaikan apa adanya dengan integritas. Lalu kita harus fatona, artinya sebagai pengawas minimal harus berperilaku benar, kemudian jujur, berperilaku cerdas, dan juga memilih yang tepat kan kepada tusi yang menjadi garapan saudara. Saya pikir ini menjadi yang harus ada pada diri ASN. Nilai yang silakan saja dibaca nanti adalah tentang kode etik pegawai Kemenang, kemudian ada nilai-nilai dasar ASN, sangat banyak nilai dasar ASN. Apa itu tentang berideologi Pancasila, tahun 45, kemudian profesional, kemudian bertanggung jawab, kemudian kerja keras, dan seterusnya. Saya kira bisa dibaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di sana sangat lengkap.
saya mendorong semua peserta pelatihan ingatkan kembali yang sudah tahu, yang belum tahu biar tahu, yang sudah paham lebih paham, yang sudah menghayati lebih menghayati, sudah mengoperasionalkan lebih baik. Itu yang saya minta kondisi. Inilah nilainya. Saudara sekalian, dengan adanya pelatihan ini, ya saya ulangi ini, pelatihan ini tadi ada dua dimensi pengembangan kompetensi dan peningkatan kompetensi, dimensi persyaratan untuk dalam jabatan. Ini satu. Bahwa kita sebagai aparatur Kemenak memiliki nilai dasar, ikhlas beramal, kemudian ada 5 budaya kerja, dan juga ada nilai-nilai dasar yang ada pada ASN dan juga ada pada etik kemudian. Maka saya berkali-kali menyampaikan di forum Kediklatan, ini sebuah statement atau sebuah keinginan kami, seluruh aparatur Kemenak, terutama adalah peserta pelatihan, setelah ikut pelatihan, parameternya seperti apa? Nah, ini setidaknya ada saya atau tipe atau sikap perilaku yang 6 hal itu menjadi yang harus diupgrade ditanamkan oleh peserta. Saya minta para WI dalam menyajikan materi-materi substansi itu juga dibarengi sikap. Yang pertama adalah disiplin. Peserta mulai tersentak itu gugus COVID itu setiap hari itu perintahnya apa? Disiplin, pakai masker, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, kemudian ada disiplin kita dan seterusnya. Saya minta ketika seseorang dari guru diperintahkan disiplin, ketika jadi pengawas disiplin, ketika jadi pegawai disiplin. Mengapa kok disiplin itu penting? Filosofisnya apa? Ini harus kita cerna supaya kita lebih mendalam lagi. Ternyata disiplin itu maknanya aturan. Disiplin itu maknanya aturan, hukum, etika, itu adalah disiplin. Kalau orang mengatakan disiplin itu beretika, bermoral, beraturan, dan berhukum. Itu etika. Nah, mengapa disiplin ini penting? Ini saya sampaikan. Ternyata kalau kita baca hasil-hasil penelitian, hasil-hasil survei, hasil-hasil kajian, itu disiplin ini berkorelasi positif dan signifikan terhadap hal yang baik. Saya ulangi, Pak. Disiplin itu punya korelasi positif dan signifikan terhadap hal yang baik. Apa itu hal yang baik? Nah, gitu kan. Sukses harus dimulai dengan disiplin. Berprestasi dimulai dengan disiplin. Selamat dimulai dengan disiplin. Sehat dimulai dengan disiplin. Berkarir dengan lancar dimulai dengan disiplin. Bahkan ketika dibentuk suami istri dinikahkan supaya tidak selingkuh misalnya, oleh disiplin. Jadi rupanya memang saat ini sudah waktunya semua kita itu menerapkan disiplin. Disiplin dalam berkeluarga, disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam bertugas di Kementerian Agama, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam melaksanakan tugas, disiplin dalam mengabdi, semua itu terkait dengan disiplin. Saya yakin Anda ini bisa sukses menggunakan IT karena Anda disiplin. Saya yakin Anda menjadi guru sukses karena Anda disiplin. Dan Anda setiap hari tanamkan disiplin kepada para siswa. Ini satu hal yang sangat baik. Jadi tolong direnungkan, Pak. Calon pengawas harus pernah janji datang, tidak janji tiba-tiba datang. Memang kegiatan itu sidang. Ini adalah mohon menjadi saya gambarkan, semua kita ingin berolahraga dengan disiplin, kita cek kesehatan dengan disiplin, kita ingin beribadah dengan disiplin, kalau jadi guru membuat RPP-nya disiplin, nulis rapotnya disiplin, kemudian juga membuat kisi-kisi soalnya juga disiplin, dan seterusnya.
Kita tahu orang membuat soal. Kemarin saya lihat itu viral itu. Ketika madrasah ada soalnya berkaitan dengan dunia politik, digempur dengan kanan kiri, itu tandanya lepas dari disiplin. Yang tidak disiplin lagi, saya dulu waktu di direktorat juga begitu. Apa ini guru-guru supaya paham? Orang tidak disiplin karena keliru atau keterbatasan. Mau membagikan soal Eptanas, waktu namanya adalah ujian nasional, disampul judulnya matematik, tapi isinya adalah IPS. Ini menunjukkan tidak disiplin. Bahayanya seperti apa? Saya kira Anda bisa lihat sendiri. Oke ya, jadi saya ingin saya potong disiplin. Kemudian yang kedua adalah profesional. Ini berkali-kali juga saya tanamkan. Pengawas profesional, guru profesional, penyuluh profesional, peneliti profesional, WI profesional, karyawan profesional. Sekarang sudah merembet ke kampung-kampung. Petani profesional, kuli bangunan profesional, masak profesional, tukang kue profesional, supir profesional. Apa sih sesungguhnya profesional? Ya kita maknai. Sesungguhnya profesional itu adalah, kalau Anda cari definisinya sangat banyak, saya tidak buat definisi, hanya memberikan ini. Sudahlah. Yang profesional itu artinya adalah bisa bekerja yang baik. Yang baik itu dengan tepat. Kerjalah yang baik dengan tepat. Itu. Kemudian yang kedua adalah kerjalah dengan baik. Dengan baik itu apa? Efisien dalam mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang ada. Kemudian yang ketiga, menghasilkan yang terbaik, yang standar sesuai dengan harapan. Jadi sederhana kalau saya membuat satu parameter, silahkan nanti definisinya tentu beragam dan sangat bagus, semua definisi itu benar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sungguhnya yang diminta kepada kita itu adalah bekerja secara efektif dan efisien. Sudah itu profesional. Jadi kerja dengan tepat, kerja dengan cepat, hasilnya adalah bisa dinikmati dan berkualitas dan bisa dinikmati oleh semua. Itu saja sudah. Kalau Anda sebagai pengawas bisa bekerja dengan tepat sasaran, memilih supervisi yang tepat, memberikan treatment terhadap masalah yang tepat, kemudian Anda bekerja cepat, Anda bisa menyelesaikan kasus itu, masalah itu dengan mendongkrak mutu madrasah dengan cepat, kemudian hasilnya itu bermutu dan dinikmati orang banyak, itu berarti sudah pengawas yang profesional. Cara sederhana seperti itu. Itulah filosofisnya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita yang seperti orientasi pada mutu, berorientasi mutu. Coba Anda cek, renungkan sama-sama dengan saya. Negara mengeluarkan anggaran dan nasional dengan tujuannya bermutu. Kurikulum diubah untuk cari mutu. Guru diuji kompetensi, disertifikasi untuk mutu. Guru dilatih melalui diklat atau pelatihan untuk mutu. Coba Anda cek. Guru diminta untuk sekolah S1, kemudian S2, kemudian S3 untuk mutu. Sekolah dibantu atau madrasah dibantu dengan rehab, dibantu dengan sarana, didirikan lab, didirikan masjid, didirikan lapangan olahraga. Untuk apa? Untuk mutu. Semua itu adalah upaya-upaya. Pemerintah menganggarkan pendidikan saat ini sudah mencapai 20%. Untuk apa? Mendongkrak mutu. Jadi memang sesungguhnya yang dicari itu satu kata oleh dalam itu. Ini tolong ini. Lalu kita cari filosofisnya apa mutu ini, akan gitu ya. Definisi mutu saya sederhanakan. Ini kalau sering saya mengadakan tes kepada peserta pelatihan, saya tanya, sesungguhnya mutu itu apa? Mereka kalau saya tanya mutu jawabannya kualitas. Tapi nanti kalau sudah tanya kualitas itu apa, jawabannya mutu. Itu pagi sampai sore nggak selesai-selesai. Kalau kita pertanyaannya kualitas, jawabannya mutu. Kalau kita jawabnya mutu, jawabannya kan kualitas, nggak selesai. Gitu loh. Maka kita berikan definisi yang sangat sederhana. Mutu itu adalah memenuhi standar dan harapan.
Saya ulangi, ini supaya menjadi catatan penting untuk kita semua, bahwa kalau Anda ngomong mutu, bicara mutu, berarti sesuatu itu telah memenuhi standar dan harapan. Gitu. Gampang saja, kalau ada guru mengatakan siswa itu mutu, berarti standar nilainya 8 atau 9 terpenuhi, harapan akhlaknya, perilakunya, sopan santunnya terpenuhi. Jadi semua yang terstandar dan memenuhi harapan itu namanya. Makanya pemerintah menentukan 8 stasiun. Parameternya apa? Kalau madrasah atau sekolah telah memenuhi 8 standar, itu dinyatakan benar. Nih, jadi ini harus tahu ini. Oh iya, memenuhi standar dan harapan. Ada harapan, ada standar. Dua-duanya ini harus parameternya terlampau. Nah, dalam beberapa diskusi dengan teman-teman difilosofiskan, dipikirkan bahwa ternyata, nah ini mohon maaf kalau saya sampaikan, ternyata mutu-mutu yang kita idolakan politik itu, saya ulangi, tolong Ibu, mohon maaf, ini nanti kalau Ibu memberikan supervisi ke sekolah, mutu itu sebuah investasi. Kalau punya pengawas yang bermutu, investasi. Guru yang bermutu, investasi. Siswa yang bermutu, investasi. Sarana yang bermutu, investasi. Madrasah yang bermutu, amal yang bermutu, investasi. Tuh, coba Anda anak yang bermutu itu. Termasuk kalau misalnya kita hubungan keluarga, suami yang bermutu itu investasi. Istri yang bermutu itu juga investasi. Jadi rupanya kita harus membuat pendidikan ini bermutu, karena pendidikan itu. Nah, kenapa harus bermutu? Secara alamiah, sesuatu yang tidak bermutu itu bukan investasi. Sesuatu yang tidak bermutu itu bukan investasi. Jadi kalau misalnya ada madrasah punya guru-gurunya tidak bermutu, itu bukan investasi. Kepala madrasah tidak bermutu, bukan itu. Pengawas tidak bermutu, bukan itu. Murid banyak tapi tidak bermutu. Ini jadi menjadi logika ya. Nah, maka berikutnya Anda harus memahami kelanjutan pada aspek yang ketiga. Sesuatu yang tidak bermutu akan hanya jadi. Saya ulangi. Jadi yang bermutu itu investasi. Yang tidak bermutu itu bukan investasi. Dan yang tidak bermutu pada saatnya jadi. Coba sekarang Anda pikirkan. Ini lagi PJJ virtual. Anda punya HP tidak bermutu, itu mengikuti pelatihan sambil deg-degan ini. Mati tidak? Anda pakai laptopnya tidak bermutu, deg-degan lagi. Coba sekarang peserta diklat, mohon maaf ini peserta pelatihan. Anda sakit, ke dokter yang tidak bermutu, itu deg-degan itu juga. Termasuk naik mobil, mobilnya tidak bermutu, remnya agak blong, itu deg-degan. Jadi semua kita itu akan kalau dihadapkan yang saya kira guru punya pengalaman apa kalau di kelas itu 30 orang 20 itu adalah sangat bermutu, yang 10 ini adalah betul-betul tidak bermutu, maka ibu mimpinya diberikan kepada yang bermutu, tapi mimpi-mimpi yang tidak baik terhadap termasuk ketika menghadapi dan seterusnya. Jadi itulah filosofis. Maka yuk bapak-bapak saya giring di PJJ ini akan menjadi calon pengawas dan mudah-mudahan tidak lama pula jadi pengawas yang bisa mengangkat harkat dan martabat madrasah. Ini yang kita minta. Itulah. Kemudian berikutnya mendorong adalah penguasaan. Jadi sudah menjadi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa terselakkan. Nah, itu adalah manfaat. Saya minta peserta di kampus yang hari ini ke PJJ.
hari ini kita ikut pelatihan dengan virtual. Berarti ini berindikasi Bapak Ibu pada saat bisa melakukan supervisi dengan virtual ketika menjadi. Nah, saat ini guru-guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan virtual. Walaupun tingkat akuntabilitasnya rendah tidak apa-apa. Ini guru-guru misalnya, saya ingin komunikasi. Saat ini banyak siswa belajar di rumah, berhadapan dengan HP atau laptop atau PC komputer, itu didampingi oleh guru kursusnya, bisa juga bapaknya, bukan ibu atau saudara. Nah, ketika itu mengerjakan soal-soal yang diberikan guru, mungkin saja yang mengerjakan siswa-siswa, tapi mungkin saja yang mengerjakan adalah guru privatnya atau orang tuanya yang ada di situ. Makanya kadang-kadang guru dalam virtualnya agak ambigu, agak bias memikir itu. Siswa yang kemarin nilainya 8, kok tetap saja 8 atau 7,8. Tapi siswa ini biasanya nilainya 6. Begitu virtual kok semua. Itu kan patut diduga ya. Bahwa yang mengerjakan virtual soal-soal di rumah itu adalah dibantu oleh guru. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki sistemnya, yang penting jalan. Jangan baru berjalan kemudian dicegah. Ini adalah menurut saya jalan aja dulu, kemudian sistem kita perbaiki secara insya Allah akan mencapai titik pembelajaran virtual secara efektif. Mungkin apalah dilaporkan juga tidak hanya hasilnya, tapi proses juga. Ini bagi kami mohon semua calon pengawas dengan cerdas, bisa bekerja dengan merancang bahan supervisi dengan IT, kemudian melakukan supervisi dengan IT, melakukan penelitian tindakan kepengawasan dengan IT, dan juga bisa berkomunikasi secara intens dalam mengupgrade. Kita ingin seperti itu. Jadi sering saya berkelakar dengan teman-teman saat dulu orang kalau mau rapat itu bawa agenda yang tebal itu dibawa. Wah, catatannya itu, waduh, ganti 1 tahun itu kalau saya rapat, agenda tidak cukup 1, harus 2 itu. Karena ini jilid 1 6 bulan, jilid 2 6 bulan. Itu dulu. Sekarang orang rapat hanya cukup dengan HP. Itu HP yang memadai. Dengan HP itu semua sudah tersistem. Dan yang lebih hebat kalau Anda sudah pegang iPad dan laptop, ya sumber belajar ada di situ, RPP ada di situ, soal ada di situ, dan semua informasi dari pihak manapun bisa. Jadi hari ini kalau guru-guru ingin tahu undang-undang ASN, klik langsung keluar. Ingin tahu materi saya hari ini, saya sampaikan nanti tentang agama atau tentang yang lain, klik langsung bisa. Anda apa yang sekarang Anda butuhkan tidak keluar dari HP atau dari asal jaringannya bagus, pulsanya ada, kemampuan IT-nya ada, seluruh isi dunia ini yang lain sudah ada di lab. Anda tahu sekarang, nanya ibu kota Inggris itu mana? Klik sudah ada. Anda sekarang tanya, misalnya jarak dari tempat saudara ke Jakarta itu berapa kilometer? Anda tahu betul ingin uji pidato Soekarno itu sesungguhnya Jakarta 17 Agustus 45 atau yang lain. Klik suara Soekarno sudah ada. Apa yang tidak ada? Saudara ingin mendengarkan, maaf Muslim ini, ingin mendengarkan surat Al-Fatihah sampai An-Nas 6-7 jam dibaca orang, bisa kita dengarkan. Luar biasa. Jadi kitab suci ada di HP, agama di HP, regulasi di HP, dunia semuanya tetap. Sehingga yang hebat Anda bisa melakukan di Amerika, di seluruh dunia. Mungkin yang tidak bisa komunikasi dengan nenek-nenek dalam kubur itu tidak bisa. Jadi kalau sudah bicara dengan gaib, ya Google-nya menyerah. Itu bukan ranah saya.
Tapi kalau hanya yang lain, oke. Jadi IT menjadi penting. Kemudian berikutnya mungkin menjadi starting point yang penting bagi peserta PJJ kali ini jadi calon pengawas. Itu yang kelima. Adanya kesadaran kewajiban belajar lagi. Saya ulangi, adanya kesadaran, tumbuh kesadaran pada diri saudara-saudara semua peserta pelatihan ini, kesadaran untuk wajib belajar lagi. Jadi kalau agama kita mengajarkan belajar sekolahnya, dan ada mengajarkan adalah belajar tanpa mengenal batas dan seterusnya. Treatmentnya banyak. Saya memberikan treatment supaya mudah. Peserta PJJ, saya ulangi nih supaya tidak berubah. Peserta PJJ tidak wajib belajar. Tolong dengarkan dengan baik. Peserta PJJ calon pengawas 1, 2, 3 tidak wajib belajar. Tetapi peserta PJJ 1, 2, 3 wajib belajar. Tolong itu beda. Saya tidak mewajibkan belajar, tetapi mewajibkan untuk belajar lagi. Ini menjadi mengapa harus belajar lagi supaya yang sudah S1 bisa S2, yang sudah pintar lebih pintar, yang hebat lebih hebat, yang sudah profesional lebih profesional dan ini apa namanya menjadi penting kita semua kesadaran wajib belajar lagi. Dan ini pelatihan ini saya kira satu bentuk kesadaran kita semua. Saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau Anda lakukan buahnya dari berprestasi. Kita ingin pengawas kita berprestasi, kita ingin guru kita berprestasi, madrasahnya berprestasi, siswanya berprestasi. Apa itu prestasi? Prestasi adalah sesuatu yang kita dapatkan yang memberikan manfaat kepada diri kita maupun orang lain. Sesuatu yang diperoleh itu akan memberikan manfaat yang tinggi kepada diri kita maupun kepada lingkungan kita. Itu adalah jadi kalau misalnya ada qori bermanfaat bagi dirinya, guru berprestasi bermanfaat bagi dirinya, bagi muridnya, bagi sekolahnya, dan juga bagi keluarga. Ini saya pikir harus mulai. Mari kita, yuk kita renungkan ulang. Saya ulangi pelan-pelan. Kita selama pelatihan, khususnya nanti setelah juga pelatihan, khususnya waktu pelatihan, dan nanti juga setelah pelatihan, yuk kita latih berdisiplin prima, kita kerja profesional, kita bekerja dengan orientasi mutu, kita bekerja dengan teknologi informasi. Kita harus sadar bahwa kita ada kewajiban belajar dan insya Allah dan prestasi inilah sesungguhnya insya Allah dapat kita mendapatkan karir yang sukses yang bisa membahagiakan kita dan saya pikir itu Pak dan Bapak Ibu sekalian pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan terkait dengan berdaya manusia. Sekali lagi saya tegaskan, boleh jadi iklan klasika dengan virtual berbeda, sistemnya, materinya, prosesnya dijaga mutunya, masuk pada outputnya standarnya harus sama. Ini ada komitmen. Saya minta kepada seluruh narasumber dan media suara pahami betul bahwa pelatihan ini terkait dengan pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan walaupun mayoritas materi nanti teknis ada sedikit manajerial, tapi kompetensi sosiokultural secara implisit harus terus masuk di dalam. Kemudian berikutnya yang diberikan hal yang terbaru yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi kalau yang kemarin ya sudahlah itu bisa dibaca, hal yang terbaru yang kira-kira begitu hal yang baru ini kita semangat baru.
Kemudian kepada peserta diklat, saya minta selama diklat dan peserta diklat nilai-nilai yang penting untuk hidup dan kehidupan kita sebagai apa di negara kita. Nilai ikhlas beramal, nilai revolusi mental, nilai 5 nilai budaya, kode etik pegawai kementerian agama, 16 nilai. Coba tanamkan dalam diri. Ini sangat penting untuk implementasi. Kemudian terakhir yang saya bacakan, yuk kita berlatih disiplin, berlatih bekerja dengan profesional, kita bekerja dengan orientasi hasil yang bermutu, kemudian kita gunakan dengan baik, lalu kita terus-menerus gerakan untuk belajar dan menjadi manusia, insya Allah bisa. Prestasi inilah sesungguhnya dalam kata Rabbana atina kita ingin tujuan kita adalah selamat bahagia dunia, selamat bahagia akhirat yang kita tunda. Inilah sesungguhnya hal yang bisa pada para pilihan, terutama nanti masalah lain yang akan kita. Ini yang terakhir saya pesan ini kepada panitia. Ini Pak Kabir, juga Pak Kasih, dan juga segenap panitia. Ini sebagai informasi bahwa kami telah melakukan sebuah statement kirim surat kepada Pak Kabir, juga Pak Kepala Pusat. Saya minta kita ingin profesional, tanda petik adalah kalau di kanwil itu tidak pengawas, jangan diusulkan calon khawatir tidak pengawas mengusulkan calon pengawas, itu hanya menjadi alumni diklat yang tidak bakal diberi promosi pengawas. Jadi yang saya minta kemarin tenas diklat ini betul-betul carikan guru senior yang berkualifikasi untuk dan kompetensi untuk dijadikan pengawas dan formasi pengawas terdekat. Saya minta mungkin Pak Kabir mendengarkan saya mohon dibantu Pak Kabir apabila peserta diklat yang diusulkan oleh Bapak kepada kami telah berupaya amanah untuk membuat dan memperkuat kompetensi ini siap menjadi pengawas nasional. Mohon kiranya secara birokrasi setelah dari diklat tidak terlalu lama bisa Bapak promosikan untuk tanpa kami harus menangis di sini terima kalau kami diklat sampai pengawas, lalu sepulang dari diklat tetap jadi guru yang ketika jadi guru ini mintanya menjadi 2. Ini harus dikatakan. Selesai pulang dari pengawas itu dia mengajar, tapi kadang-kadang sambil mengajar sambil mengawasi kepala. Ini tidak baik. Jadi kalau ada pulang dari diklat pengawas, dia juga masih mengajar sendiri. Tapi kadang-kadang menerapkan ilmu teman-teman saya itu juga ikut mengawasi kepala sekolah sekolah, kita akan menjadikan hidup. Oleh karena itu, saya minta betul, saya mohon ambil misalnya yang mengislamkan Bapak, yang menyetorkan nama Bapak, yang diklat kami kita amanah pada saat kembalikan, mohon ambil dan bergerak untuk memperhatikan dan sekaligus mengamalkan dan melakukan sesuai dengan informasi yang dia menjadi. Mudah-mudahan peserta diklat kali ini terus dengan baik dan pada saat bisa mengabdi memperbaiki madrasah dan sekaligus memperbaiki kinerja. Saya pikir itu beberapa pemikiran yang bisa saya sampaikan. Selamat kami mohon maaf bila dalam kerjakan selamat kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dan juga insya Allah mendapatkan untuk kinerja pendidikan. Baik Pak Kabid, itu yang bisa saya sampaikan dan kedua dengan memohon ridho Allah SWT kepada kita pelatihan jarak jauh calon pengawas kesehatan yaitu dan nyatakan resmi dibuka dengan bersama membaca
Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong tulis itu isinya.